Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Bukan UAS tapi UHA yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan membaca sedikit ibarat dari kitab Manhajut Tullab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Jika kita lihat masih termasuk jalur utama dari silsilah kitab fikih madhab Syafi'i. Kita baca Kitabul I'tikafi, kitab i'tikaf, tentang beriktikaf. Sunnah kulla waqtin, disunnahkan pada tiap-tiap waktu. Maksudnya i'tikaf itu kapan saja boleh tanpa ada waktu terkhusus atau tersendiri. Jadi jika ingin beriktikaf silahkan kapan saja. Wa fi 'ashri Ramadhan al-akhiri afdalu. Namun katanya wa fi 'ashri Ramadhan al-akhiri afdalu. Lebih kuat penekanannya atau lebih afdal itu pada kapan? Pada 10 hari Ramadan yang terakhir. Jadi pada 10 hari Ramadan yang terakhir afdalu, lebih afdal, lebih diutamakan untuk beriktikaf. Kenapa? Lilailatul qadri, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa mailu Syafi'i rahimahullahu ila annaha Lailatu hadin aw thalisin wa 20. Dan Imam Asy-Syafi'i cenderung mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada malam ke-21 atau 23 dari bulan Ramadan. Kenapa beliau berani mengatakan hal yang seperti itu? Kita lihat penjelasannya atau keterangannya terdapat dari syarah kitab Manhajut Tullab, yaitu kitab Fathul Wahhab, masih karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau menulis matannya kemudian mensyarahkannya. Pada juzuk 1 halaman 148 tersebut di sini, wa mailu Syafi'i rahimahullahu ila annaha lailatu hadin aw thalisin wa 20. Kecenderungan Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam 21 atau 23. Minhu dalla lil awwali khabar asy-syaikhan. Beliau berdalilkan dengan yang pertama itu adalah ada khabar atau hadis riwayat asy-syaikhan. Siapa itu asy-syaikhan? Jika berbicara hadis riwayat asy-syaikhan, maka maksudnya adalah Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Jadi riwayat hadis yang beliau maksudkan dalilnya itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita berbicara fatwa fikih, misalnya ada difatwakan fatwa keputusan fikih oleh syaikhan, maka maksudnya adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Nah, kebetulan ini khabar atau hadis, maka yang dimaksudkan pastilah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian litsani khabar Muslim. Kemudian dalil yang berikutnya ada riwayat dari Muslim saja. Nah, jika kita lihat memang kepada hadis tersebut, kedua hadis itu, maka diceritakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari akhir. Kemudian di hadis yang berikutnya diceritakan bahwa lebih lagi pada 10 hari akhir yang ganjil-ganjilnya. Nah, oleh karena dua hadis inilah Imam Asy-Syafi'i menyatakan pendapatnya tersebut. Fa kullu lailatin minhu 'inda Syafi'i muhtamilatun laha. Maka setiap malam daripada 10 malam terakhir itu menurut Imam Asy-Syafi'i muhtamilatun laha, mengandung kemungkinan adanya Lailatul Qadar. Lakin akan tetapi arjaha layalil witr, akan tetapi kemungkinan besarnya itu, harapan kita itu pada malam-malam ganjilnya. Jadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis yang menjadi dasar pemahaman atau fatwa dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dapat kita lihat hal senada di dalam kitab Fathul Qarib halaman 27. Wa hiya 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil 'ashril akhiri min Ramadan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Lailatul Qadar itu dapat diringkas dalam malam 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Maksud diringkas di sini
dapat kita fokus untuk mencarinya itu pada 10 malam yang terakhir. Fa kullu lailatin minhu muhtamilatun laha. Maka setiap malam dari 10 yang terakhir itu muhtamilatun laha, ada kemungkinan Lailatul Qadar. Lakin layalil witri arjaha, akan tetapi malam-malam ganjilnya dari ke-10 malam yang terakhir itulah yang lebih diharapkan adanya Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri Lailatul Hadi awis Salithi wal Ashrin. Dan lebih diharapkan lagi dari malam-malam yang ganjil itu adalah malam ke-21 dan ke-23-nya. Ini sangat mirip dengan yang di dalam kitab Fathul Wahhab tadi. Kemudian kita lihat, kita jumpai lagi di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 58. Dikatakan wal 'amalu fiha, dan beramal padanya, maksudnya pada malam Lailatul Qadar tersebut, khairum minal 'amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lebih baik daripada beramal pada malam yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu berapa kebaikannya? 1000 bulan. Hal ini sudah maklum di kalangan kita, sudah masyhur sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kemudian wahiyya munhasiratun indana fihi, Lailatul Qadar itu menurut kami, kata si pengarang, terbatas pada 10 hari terakhir itu. Fa'arjaha autaruhu, maka yang lebih diharapkan pada malam-malam ganjilnya. Wa arja autarihi 'inda Syafi'i Lailatul Hadi wa Tsalithi wal Ashrin. Dan lebih diharapkan lagi menurut Imam Asy-Syafi'i pada malam 21 dan 23. Jadi jika kita merujuk kepada yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i, maka kita mestilah mengintai lebih fokus kepada malam 21 dan malam ke-23 daripada bulan Ramadan. Nah, untuk lebih lanjut kita tutup dengan kitab syarah daripada Fathul Mu'in, yaitu Hasyiyah I'anatul Talibin pada jilid yang kedua halaman 257. Kita temukan komentar-komentar atau pengalaman dari para ulama yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dikatakan Qala al-Ghazali wa ghairuhu, telah berkata Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, annaha ta'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Kita dapat mengetahui kapan Lailatul Qadar itu dengan melihat pada awal atau hari pertama bulan Ramadan. Nah, jadi bisa kita prediksikan menurut Imam Al-Ghazali. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad atau yaumal arbi'a, apabila hari pertama bulan Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, fahiya lailatu 29, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 29. Atau yaumal itsnain, atau pada hari pertama bulan Ramadan itu hari Isnin, hari Senin, fahiya lailatu 21, maka Lailatul Qadarnya pada malam 21. Atau yaumal tsulatsa'i awil jumu'ah, atau pada hari Selasa atau hari Jumat, fahiya lailatu 27, maka Lailatul Qadarnya pada malam ke-27. Awil khamis, atau pada hari Kamis, hari pertama Ramadannya, fahiya lailatu 25, maka Lailatul Qadarnya pada malam 25. Au yaumat sabt, atau pada hari Sabtu awal Ramadannya, fahiya lailatu 23, maka Lailatul Qadarnya pada malam 23. Inilah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Qala Syekh Abul Hasan, telah berkata Syekh Abul Hasan. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Abul Hasan Asy-Syazili, seorang ulama yang cukup terkenal. Beliau mempunyai murid yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi mempunyai murid yang bernama
Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini adalah penulis kitab Matan Hikam yang sangat terkenal itu. Jadi bisa dikatakan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili merupakan kakek guru daripada penulis Matan Al-Hikam. Wa munzu balagat minar rijal, beliau mengatakan semenjak sampai daripada lelaki ini, metode lelaki ini, maksudnya Imam Al-Ghazali, ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qa'idah, tidak pernah luput dariku Lailatul Qadar. Jadi Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili menyatakan semenjak beliau mengamalkan apa yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mendapatkan Lailatul Qadar, tidak pernah tidak dapat. Itu pengakuan beliau. Jadi dapatlah kita lakukan pengintaian dengan metode yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Walaupun ini bukan hadis, namun ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah rezekikan kepada kita Lailatul Qadar pada tahun ini. Nah, jadi namun demikian tidak mesti kita mengintainya pada satu malam saja. Kita lakukanlah ibadah di akhir 10 hari bulan Ramadan tersebut. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.